kita ini hikmat selalu letih, paling tak ada rehatlah sedikit. Ayo kita protes dengan Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini mengeluh semua. Rasulullah dengar. Sudah, ya kami berehatlah ya Rasulullah sedikit. Oke. Apa katanya? Kalau begitu saya kasih dua pilihan. Hada artinya bersama saya begini, au firaq atau cerai. 6-6-nya 11-11-nya berdiri. Kami bersama engkau ya Rasulullah. Nah, imannya naik. Kalau kita, ya udah cerai-cerai lah. Oh. Cerai lah terus akhirnya. Saya masih cantik, nanti juga masih udah banyak. Karena kita tengok suami kita yang kedekut, penekut, ngacut dan semua itu kan. Setelah jadi suami kan ketahuan semua. Itu bukan, itu pada hakikatnya jalan menuju Allah. Suami kita yang pengecut-pengecut itu dengan tolol-tololnya itu juga jalan menuju Allah. Istri kita juga yang dulu lembut, tetapi setelah jadi istri macam mak lampir lah mulutnya. Itu pun jalan menuju Allah. Tahu mak lampir film di Indonesia itu, film setan wanita itu yang menakutkan. Itu jalan menuju Allah. Nah, itu pahala itu sebetulnya. Nah, Nabi sebetulnya membangun hubungan secara integral bahwa dua-duanya sama, punya kesempatan untuk mendayakan iman dari potensi diri, fisiologi dan psikologi. Jangan sampai dikalahkan oleh ciptaan-ciptaan ini yang sebetulnya bisa dijadikan alat sarana yang positif untuk mendapatkan iman dan mendapatkan surga dan mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Tetapi orang memang terkungkung oleh jasmaninya, fisiologinya, terkungkung oleh biologisnya, terkungkung oleh itu barat punya psikologi. Jadi kalau marah harus ditampakkan, harus dibanting. Nah ini kan karena dia tidak lari pada Allah, terus larinya kepada materialisme, kepada paham materialisme. Kalau kita kan tidak ada. Malah kalau ditahan nanti ini meledak, bukan ditahan, ya, dibawa ke Allah hilang, malah sehat dan bersih. Karena nggak lari ke Allah, baca istighfar, kayak sholat, kayak apa kan itu caranya. Imannya tinggikan, baru. Emang kalau iman nggak ada, emosional aja meledak-ledak. Makanya hubungan dalam rumah tangga kalau ada masalah harus dibicarakan atau diridhoi, atau dituntaskan. Kalau tak, menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu meledak. Dan perempuan memang bisa menyimpan bom waktu itu, sama istilahnya bom waktu. Bom waktu, karena dibungkus emosionalnya. Iya bang, padahal sudah marah, tapi masih iya bang. Tapi suatu ketika salah, laki dikejutkan, langsung bang, disebut semua catatan agenda kesalahan. Wah udah begini, ampun. Laki lupa, saja pakai akal. Nah, artinya seputar itu sebetulnya Nabi berbicara, bukan tidak ada yang dihina, tidak ada yang diangkat, kedua-duanya. Cuman karena itu kepada wanita, maka Nabi memberikan redaksi-redaksi yang memang penuh ilmiah, artinya merangsang untuk dipahami dengan baik. Karena ketika ditanya kenapa kurang agama, kurang akal, Nabi dibuktikan bukti-bukti natijah konsekuensi hukum dari sebab kondisi wanita itu. Bukankah saksi dua sama dengan satu? Bukankah haid dan Anda tidak sholat, tidak puasa? Bukankah? Oh, pahamlah mereka semua. Maka akhirnya mereka meningkatkan imannya untuk tetap dapat mendayakan menggunakan yang dikatakan dominasi atau dengan istilah hadisnya kurang akal, kurang agama ini menjadi sempurna. Lalu sebab itulah banyak di neraka. Maka untuk Nabi mengatakan mari, maksudnya wanita mesti jatuh dari emosional itu, karena itu adalah tabi'i, karakter alami, ya. Maka coba kamu bantu selamatkan dengan upaya melakukan amal-amal keimanan. Nabi menyuruhnya bersedekah. Maka pertamanya juga, wahai wanita bersedekahlah, beristighfarlah, karena aku diperlihatkan
banyak engkau jadi penghuni neraka. Apa sebabnya? Dilanjutkan, wanita, karena wanita kurang akal dan kurang agamanya. Yang ditanyakan, apa sebabnya kurang akal, kurang agama, ini. Nah, itu adalah bekalan bagi wanita dari Nabi untuk menyelamatkan bagaimana emosi ini, kelebihan itu tidak membahayakan. Maka dengan istighfar, sabda Nabi, sesungguhnya aku telah diperlihatkan di Safha di Safha 22 juga itu sudah mulai menjelaskan itu. Wahai wanita beriman, taat kepada suami merupakan kewajiban. Hendaklah engkau memenuhi ajakan suami dalam segala kebaikan, mematuhi perintahnya, tidak membuatnya marah, meminta maaf ketika engkau lalai memenuhi haknya, kemudian mencari kasih sayangnya dengan wajah cerah. Itulah kewajibanmu terhadap suami. Orang Arab dulu kalau mau anaknya lelaki menikah dengan orang perempuan, ya, maka ibunya berpesan, bapak ibunya berpesan kepada anak lelaki, orang-orang Arab dahulu, wahai anakku, janganlah engkau mencari perempuan yang punya sifat 6 sifat. Apa itu? Pertama, an-nanah. Dalam bahasa Arabnya an-nanah. Ini saya kaitkan di sini karena ada hubungan dengan potensi yang tadi, emosional tadi. An-nanah. An-nanah ini dari anin. Banyak berkeluh kesah. Kita susah bang, kita tak ini, kita tengok orang bang, ini anin. An-nanah. Yang kedua, hannanah. Hannan. Lelaki jangan mencari istri yang istri punya kekasih lain. Maka Sayyidina Ali pernah marah kepada ada seorang sahabiah yang dikawini oleh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far wafat, dikawini oleh Sayyidina Abu Bakar, dikawini oleh Sayyidina Ali. Suatu ketika begaduh anak Sayyidina Ja'far dengan Sayyidina Abu Bakar anaknya. Akhirnya siapa wanita itu? Akhirnya dia menyebut kebaikan bapak-bapaknya anak itu. Kok tidak seperti bapakmu? Bapakmu kan ini. Sayyidina Ali ada di belakang. Kata Sayyidina Ali, habislah katanya untuk yang mati, yang hidup enggak. Kejutnya, oh tak, itu kan sudah mati, tapi engkau lagi hidup. Kenapa anda begitu? Tapi kan ada wanita, aku kalau nikah dengan yang dulu-dulu itu mungkin aku tidak begini. Nah kan ini hannanah. Dan kemudian yang ketiga, haddaqah. Jadi hannanah, hannanah, haddaqah. Haddaqah itu hadir. Tak boleh tengok jiran punya apa-apa, bang, tengok sih, bang mobilnya baru, dia kelihatannya baru, bang itu baru, ini baru. Apa haddaqah? Matanya celi, apa celi? 4, barraqah. Barraqah ini adalah senang berhias. Habis waktu untuk berhias saja. Kalau mau keluar 2 jam, kita lelaki udah baju sudah mau capak lagi, istri belum selesai berpakaian. Itu tak apa. Nah, tetapi juga untuk di rumahnya begitu. Tapi tak di rumahnya. Dan yang kelima, hannanah, haddaqah, barraqah, shaddaqah. Shaddaqah ini, jika dia marah, dia pulang ke ibunya. Suami yang datang ke rumah, maka ada pulang ke rumahnya. Kata suaminya, sudahlah kau bawa pakaianmu semua, aku besok datang.
nyusul, kalau nyusul. Lelaki tak mungkin kuat tinggal wanita. Maka yang sedekah ini jangan dicari yang suka huruf, yang diburu, kabur, lari. Ini sedekah. Yang keenam saya lupa. Apa memang 5 mungkin kali ya? Saya tahu. Anak hadda kabaraka sedekah. Sifat ini semua adalah membayangkan keluar daripada dominasi emosional dia kepada akal dan iman, kepada hati. Nah maka perintah istighfar di sini adalah untuk kembali kepada Allah, istighfar. Karena kalau dimaafkan oleh Allah, artinya kita tak ada dosa. Dosa itu kan yang menutupi hati. Dosa itu yang menutupi hati, sehingga dia tidak paham-paham tentang apa yang dibagi oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, senang dan susah. Dosa itu. Maka dengan istighfar dihabiskan. Orang jika pagi istighfar, siang istighfar, makanya tak ada dosa sepanjang siang dan malam. Dengan begitu hatinya nanti dapat ridho, dapat syukur, dapat dan semua. Maka Nabi menyuruh istighfar. Karena Rasulullah bersabda, la kabira sama istighfar. Dosa kalau kecil-kecil tidak diistighfarkan jadi besar. Tetapi kalau dengan istighfar tidak ada yang dosa itu menjadi besar. Tetapi juga wala shaghirata ma'al israr. Dosa kecil pun boleh jadi besar kalau dia tak mau taubat, kukuh, tak merasa salah. Sekarang kita punya teman, ya, sekejap-sekejap maafkan saya, pinjam jumpa sedikit maafkan saya kalau ada salah. Mau berpisah maafkan saya kalau salah, besok jumpa, ya Allah dan apa kabar, baik, saya kalau punya salah maafkan. Kalau kita mungkin jatuh hati, artinya bukan jatuh, artinya merasa percaya dan menganggap bersih teman itu. Kalau jika dia nanti melakukan salah, kita sudah maafkan dulu. Karena memang biasa minta maaf. Begitu punya salah, dia mau datang ke rumah kita langsung dipeluk. Tak apa, sudah tak apa. Begitu juga kalau kita istighfar senantiasa, Allah tak kisah. Dia melakukan dosa, aku maafkan. Karena aku istighfar selalu. Dominasi emosional ini benda yang bahaya. Wanita sendiri tidak mengakui. Kalau dia iman baru mengakui bahwa ada yang bahaya dalam dirinya. Ada yang dikatakan oleh Nabi itu menjadi sebab masuk neraka. Tapi kalau dengan iman dia mengakui, maka istighfar saja banyak, nanti lama-lama ngaku. Istighfar. Istighfar. Dan keutamaan istighfar di situ banyak. Tidak dibacakan. Kemudian langsung ke sedekah yang utama. Ini kisahnya adalah seorang yang bernama Zainab di halaman 26. Sayyidatina Zainab, istri daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Kita lihat Abdullah ibn Mas'ud itu adalah seorang miskin dan pernah 10 tahun mengikut kepada Rasul, menjadi khadim Rasul, pembantu. Lepas dewasa Nabi suruh nikahlah kaum ibn Mas'ud, dinikahi oleh orang kaya, namanya Zainab. Abu Hurairah pun juga ambil kayu untuk tuannya, nikah kepada anak majikannya. Nabi yang suruh, sekarang tak mau itu kalau disuruh. Aku menikah dengan orang miskin. Udah disitulah kalau dia mau ridha Allah di situ. Ada seorang datang kepada Imam Syibili, ya Imam doakan saya mau pergi haji. Oh iya, itu orang kaya sudah banyak pergi haji. Datang ke Imam Syibili. Aku tanya dulu, kau pergi haji mau apa? Dia mau mendapat ridha Allah ya Imam. Oh, mudah-mudahan kau dapat ridha Allah. Amin. Tapi kau tak, aku tunjukkan kau melakukan sesuatu. Kalau kau melakukan sesuatu pasti mendapat ridha Allah. Mau. Berapa ongkos haji sekarang? Sekian. Bagi kepada orang yang miskin semua. Masuk ini. Kalau kau bagi pasti dapat ridha Allah, lebih daripada haji.
Bagaimana setelah mendengar kata-kataku engkau berubah ingin haji? Tetap ingin haji. Pergilah kau haji dengan ria dan saya tidak tahu apakah dapat ridho Allah atau tidak. Tapi akan ridho itu dari Allah, bukan dari kita. Nah maka Sayyidah Zainab ini itu maksud ini seorang yang pekerja kasar, tak dapat uang pun karena mungkin apa tak ada kepandaian atau apa, wallahu alam. Pokoknya kisahnya Sayyidina Ibnu Mas'ud tak ada kerja sama sekali, sampai dia kerja berat, kerja kasar, buruh, tangannya itu rusak, apa namanya, kebas gitu, bahkan tajam-tajam. Jadi suatu ketika kumpul sahabat, Rasulullah datang menyalami semua. Ketika dekat Ibnu Mas'ud tak mau menyalami, cuma dia duduk menghormati ya Rasulullah saja. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya tak tidak salam ya Rasulullah. Kenapa? Aku takut menyakitimu. Tanganku, sambil disembunyikan, tanganku begitu tajam dan rusak. Kata Rasulullah, kemarikan tanganmu. Jangan ya Rasulullah, kemari. Diberinya, digosok-gosok dengan tangan Nabi dan mengatakan, ini adalah tangan ahlul jannah. Ini adalah tangan ahlul jannah. Ini adalah tangan ahlul jannah. Coba, keadaan miskin Ibnu Mas'ud, punya istri namanya Zainab, orang kaya. Satu ketika Rasulullah sedang mengatakan bahwa pahala sedekah adalah seperti ini. Dia mendengar, saya nggak pernah sedekah keluar karena uang saya untuk anak-anak saya dan suami saya. Dan ada anak-anak saudara saya yang miskin pun saya didik, saya bawa macam anak sendiri di rumah. Jadi sedangkan Rasulullah bersedekah keluar, sedekah untuk ini, untuk itu, untuk perang, untuk ini. Dia tak. Akhirnya dia bilang sama suaminya, aku tadi mendengar di masjid Rasulullah cakap gini. Aku kan sedekahnya untuk anak-anak dan untuk engkau juga. Itu gak ada masalah. Kalau orang sekarang, kalau suami pailit, bangkrut, gak punya uang, suami istri yang punya uang, wah, itu gak punya tempat duduk, itu suami di rumah. Baru duduk, datang istrinya, udah berdiri lagi, takut panas bangkunya. Tapi Sayyidina Zainab, ya ini namanya sedekah itu, kalau mampu memberi berarti dia telah menyalahkan emosionalnya yang menjatuhkan dia daripada iman. Akhirnya apa kata Sayyidah Zainab itu? Cakap sama suaminya, coba katanya dengan Rasulullah, aku dapat pahala sebesar itu tak seperti orang-orang yang bagi sedekah keluar. Suaminya kan malu-malu lah, aku tanya, kau lah yang tanya sama. Ya karena aku bilang nanti sedekahnya untuk aku, malu. Akhirnya dia pergi ke Rasulullah. Itu pun malu, kenapa yang mau dibincangkan suaminya? Malu. Di depan pintu Rasulullah ragu-ragu dia masuk. Akhirnya ada Bilal masuk. Karena sudah lama di pintu, dan rupanya ketika Sayyidah Zainab itu sampai ke pintu Rasulullah, ada lagi wanita itu. Ada seorang wanita juga nunggu di pintu, tanya, kau mau apa? Aku mau cakap Rasulullah ini. Kata Sayyidah Zainab, oh sama dengan aku. Problem, berarti imannya sama. Sahabat-sahabat. Jadi macam mana ini? Bilal terus lalu. Udah, kita bagi salam kepada Bilal dulu. Bilal, tolong, kami tidak sedekah kemana-mana, kami sedekah kepada suami saya, anak-anak saya, dan anak-anak saudara yang saya kumpulkan di rumah saya. Apakah saya dapat pahala seperti pahala yang Rasulullah katakan kemarin di dalam majelis? Oke. Tapi Bilal jangan kasih tahu ya kalau yang nanya aku. Nggak mau suaminya malu di depan Rasulullah. Ya. Sudah. Begitu disampaikan Rasulullah, ada dua orang wanita. Ya. Dia tanya ini. Rasulullah justru yang ditanya, siapa? Yang nanya yang kedua itu siapa? Mbak Zainab ya Rasulullah. Zainab istrinya siapa? Ya dibagi tahu, Abdullah bin Mas'ud, karena itu memang termiskin. Bagi tahu Zainab pahalanya dua. Pahala sedekah yang seperti orang-orang itu, dan sedekah kepada orang-orang yang terdekat. Ya. Inilah isyarat yang diberikan oleh Rasulullah, wahai wanita, dengan sebab kurang agama dan akalmu,
itu yang menyebabkan kamu banyak di neraka. Beristighfarlah dan bersedekahlah. Maka biarkan suami kalau punya suami, jika punya ibu, ya, ibunya tak ada suaminya, mati, maka ibu itu tanggung jawab suami kita. Seorang istri kena membagi dua hasil harta suaminya untuk ibunya. Dan itu memang gak ridho, dan itu harus digalakkan. Atau saudara, suami punya saudara perempuan, tak ada bapaknya, belum bersuami, itu pun harus dibagi dua hartanya untuk perempuan yang menjadi tanggung jawab suami kita. Nah, seperti itu. Sedekah wanita pun itu udah termasuk sedekah wanita. Kalau perlu harta dia sendiri malah, bang, bagilah. Kakak abang itu yang memang belum punya suami dan tak ada ayahnya, aku ada uang bagi, oh itu lagi. Seperti yang dilakukan oleh Zainab, saudara-saudaranya dibawa ke sini, dibesarkan dan disekolahkan dan dinikahkan. Hanya melakukan dua hal inilah mampu membunuh perlahan-lahan, mengalahkan perlahan-lahan emosional yang mulia itu tidak jadi menjatuhkan kita kepada neraka. Dan kemudian ada istighfar yang paling di akhir itu, ada istighfar yang sangat baik yang disebut Sayyidul Istighfar. Di halaman 34. Setelah bersedekah kemudian kembali kepada istighfar. Tentang keutamaan istighfar. Wastaghfirillah innallaha ghafurur rahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, halaman 30 31 itu tentang wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahim. Itu adalah perintah-perintah Al-Qur'an untuk istighfar. Sudah dibaca sendiri. Lalu di paling akhir di 34. Selanjutnya penulis ingin memberi dan mengijazakan bacaan istighfar terbaik yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dan dikenal sebagai Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Dan penulis mempunyai silsilah ijazah ini dari para syaikh dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari Sayyidina Saddad bin Aus, daripada Nabi berkata, pimpinan istighfar adalah, hendaklah engkau berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan melainkan engkau yang telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku berada di atas sumpah dan perjanjianmu. Kalau kita jelaskan satu persatu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dalam pengakuan tauhid, khalaqtani, engkau menciptakanku untuk menyembahmu. Wa ana abduka, dan ini aku menyembahmu abduk. Wa ana ala ahdika, dan ibadah ini adalah sudah aku ambil janji dulu ketika di zaman arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala, saya berada di atas janji itu. Ini adalah pengakuan i'tiraf yang luar biasa. Istighfar ini dikatakan sayyid karena isinya semua i'tiraf. I'tiraf diciptakan, i'tiraf dia pernah janji kepada Allah. Bahkan dia lagi mengatakan mastata'tu wa wa'dika, saya akan melaksanakan janji mastata'tu, karena dia mampu. Dia tahu bahwa dia tidak mampu kalau tanpa bantuan Allah. I'tiraf lagi. A'udzubika min syarri ma sana'tu, ya. Dan aku berlindung dari keburukan yang aku perbuat. I'tiraf lagi kalau kita itu banyak dosa. Abu'u laka bi ni'matika alayya, disebut duluan lagi nikmat Allah. Ya. Aku mengaku aku mengaku juga mengakui dengan nikmatmu. Artinya abu'u laka, aku mengakui kepadamu bahwa itu banyak nikmatmu kepadaku. Baru diakui, dan aku juga mengaku banyak dosa. Ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya, ini Lihat Nabi lalu mengatakan, man qala minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla an yamsi fa huwa min ahli jannah. Barang siapa yang telah membacanya di siang hari dengan penuh keyakinan, kemudian mati di hari itu sebelum petang, maka ia sebagai penghuni surga. Dia mati tengah hari. Untuk petang kan beberapa jam lagi, tapi sudah lebih dulu dia ke surga daripada petang, dari tengah hari ke petang. Artinya maksudnya terus masuk surga.
orang yang baca istighfar ini. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fa huwa min ahli jannah. Sebelum pagi dia sudah diterima masuk surga oleh Allah. Karena yang namanya beristighfar, bertobat, kata Rasulullah, at-taib kaman la dzambala. Orang yang bertobat sama dengan orang yang tidak berdosa. Bahkan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Istighfar kan termasuk tobat, minta ampun. Ini Allah yuhibbu. Kan enggak, di sini enggak disebut innar rahman, innar rahim, kan banyak sifat-sifatnya. Kenapa nama dia? Allah kan nama dia, nama zat. Allah yuhibbu. Yang banyak ayat itu yuhibbul muhsinin, yuhibbus sabirin, yuhibb. Nah ini kenapa tawwabin makna